Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman seperjuangan PPG Prajabatan tahun 2022 dan dosen pembimbing yang kami hormati. Pada video kali ini, kami akan berbicara mengenai topik 2, filosofi pendidikan pada tahap demonstrasi kontekstual. Materi yang akan dibicarakan yaitu strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada siswa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Pertama, Neneng Juwita dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Kedua, Miftahul Jannah dari Pendidikan Bahasa Inggris. Ketiga, Mega Agustiana dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Keempat, Muzaki dari Pendidikan Bahasa Inggris. Kelima, Delta Paskilindra dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Keenam, Afifah Nabilah Fakrah dari Pendidikan Bahasa Inggris. Dan ketujuh, Hanif Al-Faridzi dari Pendidikan Bahasa Inggris. Kebijakan Merdeka Belajar yang saat ini sedang diterapkan di Indonesia adalah bentuk perwujudan dari pendidikan yang berpihak pada siswa. Kebijakan Merdeka Belajar pertama kali diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim di awal tahun 2020. Kebijakan ini terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau selanjutnya kita sebut KHD memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama. 3 gagasan KHD yaitu Taman Siswa, Among, dan Pamong. Gagasan yang pertama yaitu Taman Siswa. Taman identik dengan tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk pengunjung. Jadi, Taman Siswa adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa, di mana siswa diberi kebebasan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka, dan dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa oleh guru sesuai kebutuhan masing-masing siswa secara individual. Gagasan yang kedua, Among. Among menitik beratkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani dan pengajar yang berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Prinsip Among didasarkan pada 2 hal. Pertama, kemerdekaan siswa untuk belajar. Kedua, belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa yang secara alamiah terbentuk. Gagasan yang ketiga, Pamong. Pamong dianalogikan sebagai petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menentukan kemana padi akan tumbuh. Dalam hal ini, tugas pengajar, baik dalam prinsip Among atau Pamong, lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa, serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan siswa tanpa mengurangi keinginan siswa dalam tumbuh dan berkembang. Dukungan pengajar lebih dilakukan melalui dukungan psikologis, meliputi motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan siswa untuk dapat